Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pangan fungsional yaitu kacang merah. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Isu Mutakhir Gizi yaitu Ibu Irma SKM MKes dan Ibu Sugira Nur Rahman SGZ MKes. Next. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Maulidia, yang kedua saya Rafika Yuding sebagai moderator, yang ketiga Dini Haryanti Rustam, yang keempat Hardiana Safitri, yang kelima Rahma Susilawati, dan yang terakhir Miftahul Jannah Adam. Next. Langsung saja masuk pada materi pertama. Materi yang pertama itu akan dipresentasikan oleh Rahma Susilawati. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baik, kacang merah sebagai pangan fungsional. Istilah pangan fungsional pertama terkenal negara Jepang 1980-an. Salah satu pangan fungsional yang pernah dikembangkan adalah produk pangan berbasis kacang merah. Kacang merah ini merupakan bahan makanan yang mempunyai energi tinggi dan sekaligus sumber protein nabati yang potensial. Kemudian penyediaan dan penggunaan kacang merah di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Nah, yang pertama itu produksi. Produksi stabil pada 66.000 ton pada tahun 2019 sampai 2020. Menurun drastis pada tahun 2021, lalu meningkat pesat hingga 3,21 ribu ton di 2023. Kemudian impor. Tidak ada impor hingga 2021. Mulai ada sedikit impor di 2022 dan 2023. Kemudian penggunaan untuk makanan. Penggunaan untuk makanan tetap stabil di 64.000 ton 2019 dan 2020 tetap stabil di 64.000 ton pada 2019-2020. Kemudian turun drastis pada tahun 2021, lalu naik kembali pada tahun 2022-2023. Kemudian yang keempat, ketersediaan per kapita. Ketersediaan per kapita di 0,24 kg per tahun hingga 2020. Menurun drastis pada tahun 2021 dan perlahan naik kembali di 2022 dan 2023. Next. Kemudian adapun komposisi zat gizi. Komposisi gizi Komposisi gizi pangan dihitung per 100 gram dengan BDD 100%. Air 57,2, energi 171, protein 11,0, lemak 2,2, karbohidrat 28,0, serat 2,1, abu 1,7. Kemudian kalsium 293, fosfor 134, besi 3,7, natrium 7, kalium 360,7, tembaga 0,34, zinc 1,4, beta karoten tidak ada, karoten total 10, tiamin 0,15, riboflavin 0,15, niacin 1,1. Next. Kemudian kapan pangan dikatakan pangan fungsional? Pangan dikatakan fungsional jika mengandung komponen bioaktif yang terbukti secara ilmiah memberikan manfaat kesehatan tambahan di luar fungsi nutrisinya. Dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Kemudian ada pun manfaat kacang merah bagi kesehatan. Yang pertama itu kandungan protein dalam kacang merah dapat menurunkan kadar kolesterol LDL yang berefek buruk bagi kesehatan manusia.
Yang kedua, juga dapat meningkatkan kadar HDL bermanfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, kacang merah. Kacang merah bagus dikonsumsi bagi penderita DM tipe 2 karena memiliki indeks glikemik rendah. Kemudian keempat, kandungan omega 3 dan 6 pada kacang merah bermanfaat untuk perkembangan otak janin. Dan yang terakhir itu, kacang merah memiliki kandungan zat besi atau ferritin, ferritin tinggi yang baik untuk menangani anemia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahma Susilawati. Selanjutnya materi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Dini Haryanti Rustam. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu produk olahan dari kacang merah. Next. Produk yang pertama yaitu tepung. Bahan utamanya tentunya yaitu kacang merah atau Phaseolus vulgaris. Dalam cara pembuatannya, terlebih dahulu di kacang merah disortir untuk mendapatkan kacang merah yang utuh. Kemudian kacang merah dicuci dengan menggunakan air yang bersih. Setelah dicuci, lakukan perendaman selama 24 jam di dalam air. Selanjutnya dicuci menggunakan air mengalir dan tiriskan. Lalu kemudian direbus dan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 1 hingga 2 jam. Dan selanjutnya setelah dikeringkan, kemudian digiling hingga halus, lalu diayak sehingga menghasilkan tepung kacang merah. Next. Produk yang kedua yaitu cookies. Bahan-bahannya diantaranya adalah tepung, susu, tepung gula, margarin, mentega, baking powder, garam, kuning telur, dan tepung maizena. Dalam proses pembuatannya, yang pertama adonan dibuat dengan bahan gula halus, sebanyak 80 gram, 35 gram margarin, mentega 20 gram, tepung susu 15 gram, dan 1 butir kuning telur. Kemudian dimasukkan ke dalam mixer sehingga menjadi bahan homogen yang dilakukan selama kurang lebih 50 hingga 10 menit. Selanjutnya, tambahkan masing-masing tepung kacang merah, tepung talas, tepung ikan leleh, dan tepung formula tempe sedikit demi sedikit sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Kemudian selanjutnya tambahkan sebanyak 15 gram tepung maizena, 1,4 gram baking soda, dan 2,4 gram garam. Dan setelah menjadi adonan, kemudian dicetak dan dipanggang dengan oven selama kurang lebih 20 hingga 25 menit pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Adapun komposisi zat gizi dari cookies ini mengandung kalori sebesar 337 kilokalori, lemak sebesar 1,6 gram, dan karbohidrat sebesar 61,29 gram. Next. Produk selanjutnya yaitu bubur dari kacang merah. Dalam cara pembuatannya, yang pertama kacang merah disortir terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencucian, kemudian direndam selama 12, 24, dan 36 jam. Setelah waktu perendaman, dibilas 2 kali dan dihilangkan kulit arinya. Setelah itu dimasak dan direbus menggunakan air selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius dalam waktu 22 hingga 3 jam. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan penggiling makanan menjadi bentuk tepung atau bubuk instan dan disaring dengan menggunakan ayakan berukuran 100 mesh. Dan selanjutnya dalam pembuatan bubur kacang merah selama 30 hingga 40 menit diaduk hingga adonan menjadi mengental. Sekian saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Dini Haryanti Rustam. Selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Maulidia. Kepada Maulidia dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya itu ada produk snack bar, di mana kandungan zat gizi dalam 100 gram snack bar kacang merah terdapat 300 sampai 400 kalori dan karbohidratnya 10 sampai 20 gram. Selanjutnya serat 5 sampai 10 gram dan lemak 10 sampai 20 gram. Next. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama itu ada tepung kacang merah. Yang selanjutnya tepung ubi Garut, bahan pengikat seperti madu atau sirup jagung, bahan tambahan sesuai selera, kacang-kacangan, biji-bijian, atau buah kering. Cara membuat yang langkah pertama itu siapkan tepung kacang merah dan tepung ubi Garut dengan perbandingan tertentu. Yang kedua, campurkan tepung kacang merah dan ubi Garut sesuai perbandingan yang diinginkan. Tambahkan bahan pengikat seperti madu atau sirup jagung untuk membantu mengikat adonan. Masukkan bahan tambahan sesuai selera seperti kacang-kacangan dan lain-lain. Selanjutnya, kemudian aduk hingga adonan merata dan memiliki konsistensi yang dapat dibentuk. Bentuk adonan menjadi batangan dengan ukuran sesuai keinginan. Kemudian panggang adonan yang telah dibentuk dalam oven pada suhu yang sesuai hingga matang dan memiliki tekstur yang diinginkan. Setelah matang, dinginkan snack bar sebelum disajikan atau disimpan dalam wadah kedap udara. Next. Produk selanjutnya itu ada tempe. Ada perbandingan kandungan zat gizi pada tempe. Kandungan zat gizi 100 gram dari tempe kacang merah atau grits, kadar air 41,72%, kadar abunya 0,24%, kadar kasarnya 23,75%, dan karbohidratnya 34,29%. Tabel yang kedua, kandungan gizi pada tempe. Proteinnya 46,5, lemaknya 19,9, dan karbohidratnya 30,2. Adapun bahan yang digunakan kacang merah, air, laru tempe yang berisi campuran kapang, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus oligosporus, dan juga makan atau Dixietm. Next. Cara membuatnya, yang pertama, rendam kacang merah kering selama 7 jam dalam air hingga. Selanjutnya pembilasan dan pengupasan kulit menggunakan dismil. Setelah kering, kacang digiling dengan hammer mill. Selanjutnya grits kacang merah direbus selama 10 menit, kemudian ditiriskan dan didinginkan. Grits direndam dalam air asam selama 2 malam hingga muncul busa pada permukaan rendaman. Air asam kemudian dibuang dengan grits dibilas hingga bau asam hilang. Kemudian pengukusan selama 10 menit, lalu didinginkan hingga hangat untuk memberikan penambahan larut dengan takaran 0,005% bobot grits kacang merah. Grits yang telah diinokulasi lalu dikemas dalam plastik dan diatur ketebalannya. Tahap berikutnya dilakukan proses fermentasi selama 36 jam pada suhu 30 derajat Celcius untuk menghasilkan tempe. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Maulidia. Materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Hardiana Safitri. Kepada Hardiana, dipersilahkan. Baik, adapun produk olahan dari kacang yaitu puding yang kelompok kami buat. Adapun bahan dalam pembuatan puding meliputi kacang merah, santan, susu, agar-agar tanpa warna, Nutrijel plain, dan gula. Adapun kandungan puding berbasis kacang merah meliputi lemak total sebanyak 9,41 gram, kemudian ada karbohidrat total sebanyak 39,84 gram, dan gula 9,19 gram, dan protein 8,52 gram. Adapun cara membuat puding kacang merah terdapat 3 step. Step pertama yaitu perendaman kacang merah selama 12 jam. Kemudian perebusan kacang merah sampai mendidih lalu ditiriskan. Sesudah itu kacang merah akan diblender dengan santan. Kemudian dicampur dengan agar-agar dan gula. Setelah itu dimasak dengan api kecil hingga mendidih, lalu dituang ke dalam cup, didiamkan hingga dingin.
Step selanjutnya yaitu pencampuran susu full cream dengan Nutrijel plain. Kemudian dimasak dengan api kecil hingga mendidih, lalu dituang ke dalam cup yang sudah ada kacang merahnya yang sudah dingin. Kemudian diamkan lagi hingga dingin. Step ketiga yaitu siapkan fla instan, lalu tuang fla bubuk ke dalam panci dengan sedikit air, kemudian dimasak mendidih dengan api kecil. Kemudian jika sudah mendidih, tuang fla tersebut ke dalam cup yang sudah terisi. Kemudian didinginkan lalu dihidangkan. Produk selanjutnya yaitu makanan cair non-susu. Adapun perbandingan harga formula cair non-susu berbasis kacang merah dan formula susu yang komersial, yaitu dengan perbandingan 250 ml, harga susu komersial yaitu 14.000, sedangkan formula susu non-susu kacang merah sebanyak seharga 8.000. Adapun kandungan makanan cair non-susu yaitu untuk proteinnya sebanyak 1,95%, lemaknya sebanyak 2,34%, dan karbohidrat sebanyak 9,60%. Adapun bahan dalam membuat makanan cair non-susu, yaitu ada telur, kacang merah, labu siam, tepung beras, apel, madu, dan minyak kedelai. Adapun cara membuatnya, yang pertama, perebusan semua bahan putih, termaksud telur, kacang merah, labu siam di dalam panci yang berbeda. Kemudian masukkan ke dalam blender dan tambahkan tepung beras, apel, madu, dan minyak kedelai. Kemudian masukkan air setengah bagian, kemudian di blender hingga halus. Kemudian masak formula tersebut di atas kompor dengan api yang sedang sambil diaduk dengan rata. Setelah itu saring, kemudian bahan yang telah disaring tersebut akan ditambahkan dengan air matang, yaitu kurang lebih 100 ml hingga menjadi volume 250 ml. Produk selanjutnya ada yogurt. Adapun kandungan gizi yogurt per 100 gram, yaitu energinya sebanyak 52 sampai 83,87 kilokalori. Proteinnya sebanyak 2 hingga 8,6 gram, lemaknya 0,35 gram, dan karbohidrat 4,4 sampai 12 gram. Adapun kandungan yogurt berbasis kacang merah meliputi ada energi sebanyak 52 kilokalori, kemudian protein 3,3 gram, karbohidrat 4 gram, dan lemak 2,5 gram. Adapun bahan dalam membuat yogurt kacang merah meliputi kacang merah yang telah direndam selama 12 jam dengan perbandingan 1:8, kemudian ada susu skim 2%, kemudian sukrosa 10%, kultur bakteri. Kemudian adapun cara membuatnya yaitu kacang yang telah direndam tersebut akan di blender, kemudian dimasak hingga mendidih, lalu saring, kemudian didinginkan. Kemudian campurkan susu skim dengan susu kacang merah dan tambahkan sukrosa. Selanjutnya panaskan campuran pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian akan ditambahkan kultur bakteri dan diinkubasi pada suhu 42 derajat Celcius selama 7 jam. Kemudian setelah fermentasi selesai, dinginkan yogurt dan simpan dalam lemari es. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hardiana Safitri. Materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Miftahul Jana Adam. Kepada Miftahul Jana Adam, dipersilahkan. Produk selanjutnya produk kacang merah sebagai solusi masalah gizi. Next. Yang pertama itu ada diabetes mellitus. Penelitian dilakukan oleh Yudianti et al. Pada tahun 2023 dengan judul analisis kandungan energi dan zat gizi makro pada formula enteral non-susu berbasis kacang merah untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberian ekstrak kacang merah mampu menurunkan kadar glukosa darah. Artinya, semakin tinggi pemberian kacang merah berdampak positif pada penurunan kadar glukosa darah. Pengembangan produk makanan cair non-susu berbasis kacang merah ini
memiliki kandungan gizi protein, karbohidrat yang sesuai dengan standar diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Produk makanan cair dan susu ini berbasis kacang merah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif menggantikan formula komersil bagi pasien diabetes mellitus tipe 2. Next. Yang kedua ada penyakit hiperkolesterolemia. Penelitian dilakukan oleh Eva Yuniritha dan et al. Pada tahun 2019 sampai 2020 dengan judul Yogurt Kacang Merah, efektivitas menurunkan kadar kolesterol total penderita hiperkolesterolemia. Penggunaan bahan pangan fungsional yogurt kacang merah ini merupakan alternatif terapi komplementer yang dilakukan untuk mengatasi hiperkolesterolemia. Pada hasil analisis statistik ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar kolesterol total pada kelompok perlakuan dengan rata-rata perubahan 40,87 mg per desiliter dengan nilai p-value kurang dari 0,05 yang artinya bahwa ada pengaruh pemberian yogurt kacang merah terhadap responden penderita hiperkolesterolemia. Next. Yang ketiga ada penyakit anemia. Penelitian yang dilakukan Ningrum et al. Pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Pemberian Sari Kacang Merah terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Remaja Putri. Menurut penelitian ini, kadar Hb remaja putri mengalami peningkatan setelah pemberian sari kacang merah yang disebabkan karena kacang merah mengandung zat besi sebanyak 10,30 mg. Kacang merah mengandung zat besi. Dengan konsumsi kacang merah dapat meningkatkan zat besi yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan kadar hemoglobin pada remaja putri. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi St. Umrah pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Konsumsi Kacang Merah Terhadap Pengobatan Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Sendana, Kota Palopo. Next. Selanjutnya ada penyakit stunting. Penelitian dilakukan oleh Rumaida et al. Pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Penambahan Berbagai Bahan Makanan Terhadap Daya Terima dan Kadar Protein Cookies sebagai PMT untuk balita stunting. Tingginya kadar protein pada cookies formula A disebabkan oleh kontribusi kandungan protein pada masing-masing bahan pembuat cookies. Protein ini berfungsi untuk mengangkut hormon pertumbuhan tulang insulin dan juga dapat meningkatkan potensial dari puncak massa tulang. Hormon insulin dapat mampu membantu proses proliferasi dan diferensiasi hormon pertumbuhan serta mengaktifkan osteoblas sehingga dapat meningkatkan tinggi anak balita sehingga kejadian stunting dapat teratasi. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Miftahul Jannah Adam. Adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu kacang merah atau nama latinnya Phaseolus vulgaris adalah salah satu sumber pangan fungsional yang memiliki nilai gizi yang penting seperti protein, serat, mineral, serta senyawa bioaktif berupa polifenol dan antioksidan. Kandungan gizi ini menjadikan kacang merah sangat bermanfaat dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Produk olahan dari kacang merah dapat dibuat tepung kacang merah, tempe, cookies, bubur, dan lain-lain. Dengan demikian, kacang merah berpotensi menjadi solusi efektif dalam memperbaiki status gizi masyarakat dan mencegah penyakit terkait pola makan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.